Nah, dicari yang nilai S-nya. Nih, di sini di tabel itu yang ada 7,1279 7,1279 kan nggak ada, berarti harus diinterpolasi, makanya pakai rumus interpolasi. Ini yang rada beda sama biasanya Pak Imron sama Pak Dwinanto, karena biasanya Pak Imron Pak Dwinanto itu pakainya H2 bukan H2S. Ini yang bikin nilainya jadi rada unik. Sorry, salah. Nah, kalau buat di contohnya, buat di soalnya, begini jadinya. Nah, ini jawaban gua. Pertama kan dia minta kan, siklus Rankine yang sesuai dengan kondisi tersebut pada diagram TS atau diagram PH. Ini juga gue nggak tahu PH apa, setahu gue diagram tuh TS sama PV kan, tapi Bu Ketut mintanya PH. PH berarti sama entalpi. Gak ngerti gue kalau bikin entalpi gimana. Jadi gue buat TS. TS-nya yang normal aja kayak gini. Ini kan superheat. Jadi dia ada keluar kurva baru masuk lagi. Kalau misalnya yang normal, nih yang normal kayak gini, dia nggak keluar kurva. Tapi kalau yang superheat dia keluar kurva. P1 0,8 MPa 8 bar, T1 600 derajat Celcius, P2 2 bar atau 0,2 MPa. Nah, berdasarkan tabel termodinamika uap air yang telah dikirim atau diberikan, berikut adalah data superheat P 0,8 MPa dan T 600 derajat Celcius. Superheat ini segini, H1-nya 3699,4 kJ per kilogram, S1-nya 8,1341 kJ per kilogram Kelvin. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Nih, udah kelihatan ya kalau kayak gini-gini aja lah. Nah, mana sih? Nah, bukan. Coba sih tekanannya tadi. Nih, 0,8 MPa. 0,8 MPa. Nih, yang ini. Terus dia minta di temperatur 600 derajat Celcius. Nih, yang ini. Oke. Ini kan 0,8 MPa. Terus lain ya apa? Refill novel. Terus kita bikin lagi. Nih, ini nilai H1 sama S1-nya di 600 derajat Celcius sesuai sama soal 0,8 MPa temperatur 600 derajat Celcius. Terus ya udah nih dapat kan nilai H1-nya 3699,4, nilai S1-nya 8,1341. Habis sudah dapat datanya, ya udah gua nyantumin di ini sebelah-sebelahan nggak bisa ya. Ini gini aja. Oke, udah dapat datanya dicantumin aja. Terus P2-nya kan dia kan bilang kan kalau dari soal jika kondisi uap keluar turbin memiliki tekanan sebesar 2 bar. 2 bar itu 0,2 MPa. Jadi P2 sama dengan 0,2 MPa. Tekanan di sini 0,2 MPa. Nah, datanya itu kalau dari PPT Buketut kan S2S sama dengan S1. Oke, mana? Nih, S2S sama dengan S1. Jadi ya udah, berarti S2S sama dengan S1. 8,1341 kJ per kilogram Kelvin. Nah, ini kan data merupakan nilai tengah. Nah, nilai tengahnya dari berapa? 350 derajat Celcius dan 400 derajat Celcius, sehingga perlu interpolasi untuk H2S. Kenapa? Karena ya tadi kalau misalnya di PPT Buketut, nih, makanya ada rumus ini. Ini tuh rumus interpolasi X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y per Y min 1, Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini ininya rumusnya kan. Terus diperoleh H2S sekian. Ya udah gue ikutin aja dari Buketut. Interpolasi untuk nilai H2S. Masukin dulu nilai S-nya kan.
8,1341 karena itu yang diketahui, dikurang nih yang diketahui itu nilai tengahnya ya maksudnya. Dikurang 8,0636 dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih 0,2. Ini kan 0,2 MPa. Terus ini nilainya. Yang 8,1341 ini ada di antara 8,0636 sama 8,2226. Makanya diinterpolasi kan. Terus ini 8,1341 dikurang 8,0636 per 8,2226 dikurang 8,0636 sama dengan H2S dikurang ini 3173,5 dari mana ya temennya nih temennya yang ini kan 3173,5 terus per 3276,5 dari mana sama dari sini juga 3276,5 dikurang 3173,5 dihitung dapat H2S 3219,1698 ini buat H2S-nya. Terus buat nyari daya maksimum pada kondisi ideal. Nah, buat nyari daya maksimum pada kondisi ideal ini rumusnya W kalau aslinya ya W turbin WT sama dengan M dot dikali H1 min H2. Tapi Buketut masukinnya salah. Buketut masukinnya itu WTS. Nih. Makanya masukinnya bukan H2, harusnya H2S di sini nulisnya. Jadi gue nulisnya H2S juga. Karena nilainya yang dimasukin nilai yang H2S, bukan H2. Nah, ini 5,5556. Dapat dari mana? Ini laju aliran masanya atau laju aliran massa uap itu kan tadi 20 ton per hour. Itu 5,5556 kg per second. Atau lo mau nulisnya 5,6 langsung juga boleh atau 5,56 juga boleh. Tapi kalau gue lebih prefer 4 angka di belakang koma. Terus ini udah ditulis, H1-nya ditulis 3699,4, H2S-nya yang tadi udah dapat dari perhitungan 3219,1698. Terus hasilnya segini, 2667,9669 kJ per second. Nah, joule per second itu kan watt, kilojoule per second berarti kilowatt. Itu buat yang B, daya ideal turbin. Terus ada yang mau tanya dulu nggak sebelum masuk ke daya pompa? Atau kecepatan atau apa? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Lanjut dulu ya bang. Oh iya ada lanjut tuh. Nggak Tadi apa-apa kenapa kalau pakai H2S kenapa tadi Ki? Kan di PPT tadi kan Buketut masih pakai H2 ya? enggak. Buketut pakainya H2S. Nih, Aduh salah gua. Buketut tuh menyantuminnya di sini H2S. Sehingga nilai H2S ditentukan sebagai berikut kan. Udah dapat nih H2S. Nih, udah masuk segini. Nah, dimasukin ke sininya itu nilai H2S, bukan H2. Karena kalau dari PPT Buketut tuh nyantumin kayak gini, siklus yang idealnya. Proses ideal turbin uap diperlihatkan oleh garis 1 ke 2S. 1 ke 2S, bukan 1 ke 2. Kalau 2 kan di bawah, di dalam kurva. Makanya Buketut nyantuminnya gini. Gitu. Gimana, Pin? Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke. Thank you. Oke. Lanjut ke daya pompa ideal. Nah, rumusnya W pompa itu kan H4 min H3. Dari mana? Ini perlu dipahami. Makanya gue kalau termo lebih suka ngelihat dari si kurvanya, TS diagramnya ini. Kalau posisi kayak gini, berarti tadi kan ini posisi turbin ya. Jadi uap tekanan tinggi masuk ke turbin, terus udah dipakai turbin nih, otomatis kan tekanannya turun. Makanya temperaturnya dia ke bawah, turun ke kondisi 2, state 2 nih. Nah, 2 ini apa? 2 ini kondenser. Ngerubah dari uap atau gas tadi, tapi tekanan rendah kan, itu diubah lagi jadi cair. Masuk ke state 3, kondisi 3. Nah,
3 ini ke 4 itu mengalami proses kompresi di pompa. Jadi ada terjadi peningkatan pressure. Nah kan pressure itu berbanding lurus sama temperatur, makanya ketika dipompa temperaturnya juga naik. Jadi 3 ke 4 ini proses pompa, 4 ke 5 atau bahkan 4 ke 1 itu adalah proses pembakaran atau combustion di dalam boiler. Jadi kalau ditanya, kalau menggunakan kurva yang begini, rumus dari menghitung kerja pompa atau WP itu H4 min H3. Nilai entalpi yang ada di kondisi 4 dikurang nilai entalpi pada kondisi 3. Oke, balik lagi ke PPT. Gak usah, di sini aja deh. Nih, kan WP H4 min H3. Atau bisa pakai rumus lain. W pompa sama dengan volume spesifik dikali delta P. Volume spesifiknya apa? Volume spesifik dari air. Terus dikali delta P, perubahan tekanannya. Tekanannya kan tadi perubahan dari 0,8 bar, 0,8 MPa ke 0,2 MPa. Nah, data menggunakan tabel B1B H2O jenuh. Kenapa? Karena kondisi di sini, kondisi di sini kan kondisi fluid jenuh kan, saturated liquid. Jadi cair jenuh. Nah, pakai tabel B1B. B1B itu yang mana? B1B itu nih. Jangan, nanti pindah. Nih, pakainya yang ini. Tekanan 0,2 MPa. Terus pakai volume spesifik yang fluid. Kenapa? Karena kan dia posisinya di dalam kurva. Di sebelah kiri kurva tadi dia saturated liquid. Jadi pakainya volume spesifik yang fluid di sini. VF itu fluid ya. Terus kalau VG itu gas. Nah, makanya yang ini 0,001061. Makanya di sini gue nyantumin 0,001061 meter kubik per kilogram. Nah, ini apa? P3 sama dengan P2, 0,2 MPa sama dengan 2 bar. Maksudnya apa? Maksudnya nih, kalau dilihat di sini, ini berada dalam temperatur yang sama, ya kan? Satu garis nih, satu posisi di sini. Temperatur sama, berarti tekanannya sama. Makanya P3 sama dengan P2, 0,2 MPa 2 bar. Nilai H3-nya, kan ini P3 ya, berarti masukin nilai H3. H3-nya sama dengan HF. HF itu dari mana didapetinnya? Dari sini. Entalpinya. 504,7. Nah, baru masukin ke rumus. WP sama dengan volume spesifik dikali delta P. Nih, masukin 0,001061 dikali. Nah, ini tekanannya kalau dimasukinnya bar sama kalau dimasukinnya MPa itu hasilnya beda. Kalau gua lebih suka dimasukin bar karena gua lebih paham ke bar. Makanya di sini satuannya gua nulis, gua tambahin, gua ubah, gua convert ke bar. Yang ini juga, ini kan bar di-convert ke MPa biar buat nyari data tabel kan. Ini gue tulis di sini bar, di sini bar. Biar di sini gue cantumin delta P-nya 8 bar dikurang 2 bar. Nah, ini dikali 100. Dikali 100 ini apa? Dikali 100 karena nilainya memang 10 pangkat 2 kalau nggak salah. Jadi emang dikali 100. Terus hasilnya segini, 0,6366 kJ per kilogram. Dapat nih daya pompanya, WP-nya segini. Nah, terserah lu penulisannya mau sampai sini aja juga boleh, atau mau lu pecahin dulu buat nyari H4. Soalnya nanti ada kaitannya di sini, di D. Kalau gue tulis dulu, gue pecahin dulu, biar nanti di D tinggal masukin angkanya doang. WP sama dengan H4 min H3. Balik lagi ke yang di sini. Kinerja pompa dari 3 ke 4 itu kan dipompa. Berarti kalau mau ngitung energinya atau kerja pompanya itu dari kondisi 4 dikurang kondisi 3. H4 dikurang H3, nilai WP-nya udah dapat 0,6366
Terus H4 ditanyakan, min H3. H3-nya ini, nilai HF tadi. Dapat H4 segini, kan pindah ruas kan. Ini 0,6366 ditambah 504,7. Dapat hasil segini, 505,3366 kJ per kilogram. Nah, buat yang D kan diminta kalor yang diserap oleh air uap di dalam boiler. Berarti Q-in. Kalau Bu Ketut itu nulisnya beliau nulisnya QB. Kalau dari ininya ya, PPT di ini. Nih, kalor yang diserap oleh fluida dalam boiler, beliau nulisnya Q kecil terus B. Kalau gua pakai rumus yang emang gua udah pahamin, yang udah gua paham lah gitu. Itu Q-in nulisnya H1 min H4. Kenapa H1 min H4? Balik lagi sini. Kalor yang diserap dalam boiler. Tadi posisi dari 4 ke 5 itu kan posisi, atau dari 4 ke 1 bahkan, itu posisi pembakaran di dalam boiler. Nah, buat kalor yang diserap, ya udah tinggal dibalik. Ini kan energinya lebih tinggi, ini energinya lebih rendah. Makanya gini rumusnya, Q-in sama dengan H1 min H4. 3699,4 dikurang 505,3366 sama dengan 394,0634. Ini gue lupa satunya apa ya. Kalau misalnya kayak gini harusnya kilojoule per kilogram. Karena H1-nya kilojoule per kilogram, H4 juga satu kilojoule per kilogram. Gue lupa nih, nggak gue tulis. Lanjut ke efisiensi siklus. Rumus efisiensi siklus itu efisiensi thermal ya. Itu Q-in min Q-out per Q-in dikali 100%. Atau efisiensi thermal sama dengan kerja turbin dikurang kerja pompa dibagi Q-in. Nah, ini juga ada di PPT-nya Bu Ketut, nih, efisiensi siklus. Beliau nulisnya ini, efisiensi C. C itu cycle di sini, sama dengan total daya dibagi kalor yang diserap oleh boiler. Nah, di sini beliau nulisnya WT min WP per QB, karena Q-in-nya QB beliau nulisnya. Kalau gue kan Q-in, jadi ya udah gue nulisnya WT min WP per Q-in. Nah, buat 300% atau enggaknya itu bebas. Kalau kita kan kenal efisiensi itu kan pakainya persen ya, makanya dikali 100%. Salah pencet. Nih, kalau beliau kan nulisnya nggak pakai dikali 100%. Kalau gue dikali 100% biar apa? Biar karena kita tahu efisiensi itu biasanya dalam bentuk persentase. Ya udah, gue pakai rumus yang ini karena ini udah diketahuin semua variabelnya. WT tadi kita udah dapat. Nih, pakainya yang WTS 2667,9669. Nih, dikurang WP, W pompanya berapa? W pompanya tadi 0,6366 dibagi Q-in. Q-in-nya berapa ini? 3194,0634 dikali 100%. Dapat 83,51%. Sebenarnya ini nggak logis sih, karena kayak klaim gue semalam, itu yang gue tahu ya. Yang namanya PLTU itu secara umum kalau dia siklusnya sederhana, kayak di sini, nih kayak gini doang, itu efisiensinya sekitar 40-an%. Terus kalau dia pakai superheat, nih superheat, itu dia efisiensinya bisa di 50-an%. Terus kalau misalnya dia pakai superheat dan reheat, nih ini ada high pressure turbine, terus ini ada low pressure turbine juga masuk lagi ke sini. Yang buat reheater itu biasanya reheater di sini biasanya itu di 60-an%. Jadi PLTU itu secara umum nggak bisa menyentuh efisiensi 70% lebih lah gitu. Karena energinya ya kalau nggak panas jadi panas doang, nggak ada tekanannya, atau ya udah hilang energi kinetik dan potensialnya, entropi entalpinya ya udah mentok di segitu aja gitu. Karena memang sifat air kan nggak bisa nggak bisa dipaksain gitu. Kecuali ya tempatnya beda, posisinya misalnya di gunung, pembangkit tapi di gunung, tapi kan agak bingung ya, karena kan tekanannya beda tuh.
itu ada kemungkinan efisiensinya naik. Tapi kan pembangkit biasanya rata-rata dekat laut kan, PLTU. Kayak gitu. Nah ini 83,51%. Ini perhitungan gua. Karena dengan ketelitian yang sampai 4 angka di belakang koma. Terus kalau perhitungannya kuku, nih gue ngobrol sama kuku, nilai yang didapetin sama kuku nih segini, 83,5%. Karena dia ketelitiannya balik lagi. Gitu. Ya W pompanya dia masukin 0,6. Sedangkan kalau gue kan tadi 0,6366. Itulah. Dia ketelitian itu berpengaruh ke nilai hasil akhirnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Ada mau tanya dulu nomor 1? Izin tanya bang, Oke, masuk. tadi yang daya pompa tuh gue masih agak-agak bingung bang yang WP yang itu bang itu gimana ya maksudnya bang? Nilainya, Iya, perumusannya atau gimana nih? perumusannya juga bang, Oke, yang dari jadi nilai V-nya gitu, apa-apa? yang dapat nilai V-nya dari mana gitu. Soalnya tadi patah-patah di gue bang. Oke. Di sini berarti WP yang volume spesifik. Iya, betul. Iya, kan kalau pompanya itu kan memompa cairan kan, fluid kan, ya enggak? Kalau di PLTU, ya kan, fluida kerjanya berupa air. Nah, fluid kan, dia zat cair. Makanya kita masukin volume spesifik dalam bentuk fluid. Kalau di tabel itu ada nih, ada VF, nih volume, ada VF, ada VG. VF itu fluid, VG itu gas. Makanya kita masukinnya yang fluid, karena dia kondisinya masih cair. Makanya dimasukin nilainya 0,001061 meter kubik per kilogram. Udah dapat, ya udah, tinggal dimasukin 0,001061 meter kubik per kilogram. Kalau misalnya mau ditulis satuannya boleh. Terus delta P-nya gue masukinnya 8 dikurang 2. Kenapa kok pakai satuannya bar? Karena kalau pakai satuannya MPa nanti nilainya beda. Kalau nggak percaya kita coba. Sorry. Kalau pencet. Bisa nggak ya? Kalau gini. Mana tadi? Oh ini. 0,00101 dikali dalam kurang bisa nggak? Enggak, ini bisa. 0,8 dikurang 0,2. 0,6 dikali 100. Tuh. Sama anjay. Ya udah berarti gitu aja. Sama. Enggak ding, beda tuh kan. 0,06366. Kalau misalnya dia bentuknya 8 dikurang 2 itu 0,6366. Karena emang kalau gua lebih suka pakai bar 8 dikurang 2 dikali 100. Karena gua biasa pakai bar nih di sini. Nih. Ada faktor perkalian 100. Ini yang kalau gua pahamin dari punya Pak Dwinanto. Udah dapet deh hasilnya segini. Gimana? Ada yang mau tanya? Mas, udah lengkap atau ada yang mau ditambahin lagi atau ada yang mau disanggah? Bang, suara kedengaran. Taruh. Cukup nggak? Kalau kedengaran nggak suara bang? Lalu tadi siapa yang nanya sebelum Ilham ya? Apa siapa? Iya. Ya, Iya, cukup tadi. nggak, Ham? Boleh nanya lagi bang, Tadi lu udah cukup apa belum? yang dikali 100 itu bang mungkin dikali 100 karena rumusnya atau karena tekanannya satuannya bar ya bang? Soalnya waktu lihat di TPT Putut dia satuannya kilopascal bang.
yang delta P-nya tapi nggak dikali 100. Gimana tuh? Sebenarnya gue juga bingung ya, karena kalau misalnya dari MPA, iya, KPA ya. Iya sih bener sih, bener dikali 100 ya bener. Ya karena satuannya bar. Berarti karena Iya satuan ya, benar. Bang. Ya betul, karena satuan. Gue satuannya Makasih, Bang. pakainya bar. Yo. Thank you. Gue juga baru ingat karena satuannya bar. Lanjut, Ragil. Bang, kedengeran gak bang? Ya kedengeran Gil. Ini kan ada yang di PPT 5 dia kan ada H2S itu nyarinya pakai H2S dikurang HF per HG dikurang HE HF ya, kalau nggak salah ya, di atas ada bang. Ini yang ini nih, ini tuh kayaknya. Itu bedanya apa bang Mana sama yang ini? tadi? Iya tuh yang itu tuh. Ah, Ini kan pakai HF sama HG kan bang. Itu bedanya apa bang sama yang tadi sebelumnya itu? Kira-kira bang. ini pakai H2S. Sama, Enggak ini kan, enggak kalau sama. tadi, oh sama bang. Sama, cuman beda posisi di kiri apa di kanan doang. Oh iya iya. Iya Astagfirullahaladzim. kan? Iya iya. Ya Kan udah bang. yang di sebelah sini itu nilai H kan. Kalau lu lihat nih. Ini Oh iya. 191,8 ya kan. Ini nilai H. Terus Hmm. H2S itu kan yang dicari kan. Nah, yang di sebelah kanan nah itu nilai S. Nih, SF. Ya enggak? Iya iya. 0,6491 gitu. Sebenarnya sama aja mau di kiri mau di kanan juga. Iya bang. Gua nggak fokus Karena kan bang. nanti Sorry bang. dia ujung-ujungnya pindah ruas. Ya, siap. Aman. Belum tidur ini. Oke. Ada lagi? Bang, mau nanya dong, Bang. Ya, boleh, Brian. Kan rumus yang QB di PPT Bu Ketut itu kan dia masukin M dotnya ya, Bang ya. Tapi tadi Abang Hmm. nggak masukin itu kenapa tuh, Bang? Yang mana? Yang ini gua. Yang kiin, yang dia Bang kiin. Ya. Ya, jadi gini. Ada namanya ki besar dan ki kecil. Kalau kalian perhatiin di perkal. Ki besar itu laju. Laju aja. Tapi kalau ki in itu laju per satuan luas atau per satuan massa di sini contoh kasusnya. Makanya kalau Ibu Ketut beliau mencantumkannya ki kecil kan di sini. Jadi dia harus mencantumkan nilai ini apa M dotnya gitu. Kalau Pak Hadi bilangnya ki besar itu laju, kalau ki kecil itu flux kalau di perpindahan panas. Karena dia memperhitungkan satuan luasnya juga gitu. Kalau di sini kasusnya memperhitungkan satuan beratnya atau masanya. Karena kan yang dipindahkan, yang diterima gitu loh. Bisa dipahami? Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak mau nanya? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Jangan diem aja. Kalau diem aja kesana internet gua nge-lag. Nge-lag nggak? Bener bang. Aman bang. Lagi dicari-cari dulu bang. Yang bingung aman bang. Oke. Dari
Kayak cukup bang kalau dari gue pribadi bang. Oke. Yang lain gimana? Kalau dari gue cukup sih bang. Aman-aman Ki. Aman Keren bang. banget emang. Oke, kalau sudah cukup, lanjut ke nomor 2. Apa nggak usah? Nggak usah lah ya. Lanjut nomor 2 apa enggak? Lanjutin aja bang, Boleh bang. biar tuntasin sekalian. Oke, kalau gue buka PPT-nya. Oke, lanjut nomor 2. Suatu turbin air hendak dipasang di dasar air terjun dengan ketinggian atau head 20 meter dan laju aliran air 6 ton per hour. Jika efisiensi turbin 70%, tentukan besarnya daya air yang tersedia, yang A, yang B-nya jika dipasang turbin dengan asumsi efisiensi sebesar 90%, tentukan besarnya energi kWh yang dapat diperoleh dalam 1 bulan atau 30 hari. Oke, dijawab. Ini pertama kita harus nulis diketahui dulu kan, biar enak lah bacanya. Diketahui H atau head-nya itu 20 meter. Terus M dot-nya itu 6 ton per hour. Ini gua titiknya kemana? Anjay, lupa. 6 ton per hour sama dengan 1,6667 kg per second. Atau lo mau nulis 1,67 juga boleh, atau lo mau nulis 1,7 juga boleh, bebas lah. Atau mau lebih detail lagi juga boleh. Caranya gimana dapetin ini? Ya buka aja kalkulator, buka aja Google ton per hour ke kilogram per second. Nanti juga nongol ada kalkulator konverternya gitu. Terus efisiensi 70%. Terus dia nanya kan, yang A besarnya daya air yang tersedia, rumusnya gimana? Rumusnya ya udah ikutin yang ada di materinya. Betul. NTH sama dengan MGH. NTH sama dengan MGH. Masukin aja M-nya 1,6667 kg per second dikali 9,81 per meter second kuadrat. Ini dari mana? Ini sebenarnya lo dibebasin sih. Lo mau percepatan gravitasinya 9,81 atau pakai 10. Di sini gue nyantumin dua-duanya. Ya gue cantumin dua-duanya. Terus kalau misalnya kalian pakai 10 ya udah cantumin aja 10. Kalau gue di sini gue nyantumin 9,81 dan 10. Terus nyantumin H-nya, ketinggiannya atau head-nya 20 meter. Meter ini meter coret. Anjing kok gue coret ya? Salah iya enggak ya? Salah anjing, ngapain gue coret? Salah ini Jadi kuadrat. Jangan dicontoh. Gue mencoret, salah. Ini nanti kayak gini hasilnya jadinya joule per second, terus diubah jadi watt. Kalau ini gue dapet yang ini 327,00654, yang ini 33,34. Nah, ini buat besar daya air yang tersedia. Terus jika dipasang turbin dengan efisiensi 90%,
besar energi dalam 1 bulan berapa gitu loh. 1 bulan kan 30 hari. Nah, 1 bulan itu berapa jam? 30 hari dikali 24, 720 jam. Terus power 340 watt atau 0,34 kilowatt ini dari mana? Ini jujur gua nggak tahu, gua ngikutin dari di Rijal, PPT-nya MKE 1 kata Rijal. Ya udah gue ikutin aja karena di sini nggak nyantumin. Sebenarnya bentar dah. Oh, gua tahu. Bentar. Kayak gue salah deh. Enggak. Ya, gue nggak tahu kalau yang ini. Jujur gue nggak tahu. Ini gue ngikutin Rijal, 340 watt, ini 0,34 kilowatt. Terus energi yang dihasilkan dalam 1 bulan, ini ya udah daya dikali waktu. Ini kan kilowatt. Terus waktunya kan hour kan, 720. Jadi gitu. 0,34 kilowatt dikali 720 jam. Nah, dikali efisiensi. Karena kan tadi dia bilang kan kalau dipasang turbin dengan efisiensi 90%. Ya udah, masukin aja hasilnya segini. 0,34 kilowatt dikali 720 terus dikali 90% dapat segini hasilnya. Apa? Bentar dah. Kayak gue juga salah. Kayaknya P ini tuh nilai dari sini deh. Nilai dari yang lo dapetin di sini. Kayaknya. Karena kan daya power. Gue ngikutin Rijal salah yang ini. Atau ada yang mau nyangga dulu kah? Apa gimana gitu? Belum ada sih bang. Kalau gue juga lagi rada bingung. Oke. Kalau perhitungan gue juga pakai yang P yang kita dapat dari yang A itu sih bang. Apa sih namanya? Iya. Ya. Berarti gue salah. Ntar gue chat Akmal. Mal, tolong gantiin angka gue. Bang kalau misalkan ini kan gue angkanya kan gue nggak pakai pembulatan ya, jadi gue tulis nih kayak 7 angka di belakang koma juga nggak apa-apa kan, yang lebih bagus ya. Nggak apa-apa. Tapi ya banyak. Nanti lo nulis ke bawah-bawahnya banyak banget. Iya sih. Berarti yang A-nya nggak dikali 70%, Bang. Dikali. Makanya gue salah nih. Berarti yang A dikali 70%, yang B dikali 90% gitu ya, Bang? Ya, betul. Karena ini kan ini daya masih mentah banget kan. Harusnya dikali 70% dulu. Oke, makasih, Bang. Yo. Kayaknya kalau misalkan yang A itu kan daya air ya bang ya, jadi NTH MGH. Jadi kalau misalkan yang B itu dia kan daya turbin tuh kalau nggak salah di MK1 ada rumusnya tuh efisiensi dikali sama juga sih MGH Iya. juga kalau begitu. Iya. Betul. Berarti 70-nya itu buat yang A ya, 90 itu buat yang B gitu. Iya, betul sekali. Ini gue miss, kenapa ya? Salah nih gue nih, aduh. Thank you. Tuh, enaknya kalau belajar bareng, jadi si yang ngajarin juga tahu yang mana yang salah. Kan belajar bersama. Brian kalau gue chat gak pernah dibalas ya anjing, padahal gue mau diskusi hoak parah. Terakhir gue tanya KB lu berapa ya? Lagi triwulan, cowok lupa gue hasilnya. Oke. Lanjut. Apa ada yang mau tanyain dulu nggak? Lanjut bang, lanjut. Aman bang. Oke. Lanjut ke nomor 3.
Ini jujur ya, ini itu sebenarnya rumusnya itu gue serada bingung banget malah. Soalnya ini rumusnya nggak ada di PPT-nya Bu Ketut yang MKE 2 ya. Tapi ini rumus ini itu ada di praktikum Presmes. Jadi gue ya udahlah pakai yang ada. Itu di MK1 ada bang? Oh iya. Ada ya? Oh, ya udah kalau di MKE 1 ada ya berarti alhamdulillah mirip-mirip berarti. Karena gue MKE 1-nya UB, nggak belajar. Ngapain banget bang? Ya udah, pertemuan tuh 1 kali sebelum UTS sama 1 kali sebelum UAS udah. Terus dia juga nerangin kayak malas-malasan gitu. Dosen senior banget sih, katanya dosen senior di UB banget emang. Dan emang ya begitu kalau ngajar. Gua ngobrol sama sama Bu Putu ya, yang dosen PMP. Putu Hadi. Nah, itu. Kata beliau memang Pak Erwin juga lagi namanya, saya ingat gua. Emang begitu. Kalau kita kan Pak Erwin kan megang apa sih? Mata kuliah apa aja ya? Bukan satu. Medlit. PMP. PMP juga Nah, ya. PMP. Gak pernah masuk, parah tuh. Nah, tipikal emang namanya Erwin berarti. Ya, lanjut ke sini. Daya minimal T out min T in sama dengan T out per T in dipangkatin K-1 per K. Ya udah dah, masukin aja dah ini mah. Ini kan suatu kompresor digunakan untuk menyediakan udara 1 kg per second dengan tekanan sebesar 10 bar. Di kondisi udara masuk memiliki temperatur 20 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Tentukan daya minimal plus efisiensi kompresor. Ya udah tinggal masukin aja. T out kan kita belum tahu kan, karena kita tahunya T in doang, temperatur udara masuk. Terus ya udah T out, kita tulis aja T out per T in. Nah, ini dirubah ke Kelvin. 273 ditambah 20 derajat Celcius kan, biar jadi Kelvin. Terus satuannya jadi K. Sama dengan ini tekanan masuknya, tekanan keluarnya 10 bar, terus tekanan masuknya 1 bar, ya kan. Terus ini 0,4 sama 1,4, gue lupa dah. Gimana jelasinnya ya? Pokoknya begitu dah. Terus dapat T2-nya segini. 565,69443 Kelvin. Itu buat daya minimal. Kenapa? Gue lupa, kayak itu konstanta apa gitu, gue lupa. Oh gitu, terus bang. Cuman yang jelas itu 1,4. Iya, betul. Bentar. Udahlah, malas lah gue buka-buka laporan itu. Nah, dapetlah segini hasilnya. Terserah lo mau pembulatannya mau bagaimana, ya sebagus-bagusnya lo aja lah angkanya. Terus ini daya minimal kompresor. Ini WCS sama dengan M dot dikali CP dikali delta T kan. Ini gue tulis T out per T in. M dotnya 1 kg per second dikali CP-nya. Ini CP kompresor kan udara ya. Ini 1,004 kJ per kilogram Kelvin. Dapat dari mana? Ini dapat dari tabel Cengel. Nah, ya. Semester 3, semester 4. Lupa, semester 4 kayaknya. Nah. Kalau 2 tabel-tabelan. Bukan tabel-tabelan. Appendix. Properties of air at 1 atm ya. Terus tadi temperaturnya kan 20 derajat Celcius ya. Mana sih? Anjay, lupa gue dapat dari mana ya angkanya ya. Ya pokoknya itulah, ikutin aja ya. Gue juga lupa kan jadinya. Ntar dah gue cari tahu lagi kalau misalnya gue ketemu lagi. Dapat CP-nya segitu. 1004,
2004 apa? Oh iya gitu kali ya, asumsi kali ya. Dari Gua yang lupa. PS1 emang udah segitu. Ya udah, heeh. Soalnya gua ininya sama Rizal. Kata Rizal ada di Cengel gitu. Ya udah. Nah, terus dapatlah segini. Tinggal T out tadi kan udah dapet, T in juga udah dapet. Udah diketahui kan. Hasilnya segini. Terus efisiensi kompresor 80%, tinggal dikali aja. Dibagi, sorry. Dibagi 80%, dapat segini. Udah. Kalau ini ada nggak ya? Gue lupa dah. Bukan. Kompresor. Nah iya nih rumusnya nih. Nah nih. Nilai K udara itu 1,4. Terus CP-nya 1,004. Itu. Guys. Dapat guys. Terus. Tadi apa? Nih. Ini bukan. Bukan. Beda. Ya udah gitulah ya. Pokoknya. Ayo mau tanyain dulu gak? Aman mah kayaknya bang. Ya udahlah ya. Aman. Alhamdulillah. Hentikan presentasi. Nih Deka tidur apa gimana nih? Nggak ada suaranya. Depan rumahnya ada yang meninggal bang. Oh, innalillah. Oke. Ya udah kali. Ada yang mau nanya dulu nggak? Siap deh. Diskusi aja, udah gua record. Oke. Ntar gua simpulin. Siap. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nah, dari gua cukup bang. Oke. Gue juga cukup bang. Oke. Brian, gimana Brian?